11, 7 sampai 11 saya akan baca untuk kita semua. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perempuan ini kepada mereka, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat lain yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin untuk firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, saya akan coba mungkin 10 sampai 15 menit ke depan. Kita akan belajar tentang satu judul yang sederhana tentang kerendahan hati. Bahagia orang yang rendah hati, merendahkan diri. Nah, pernahkah kita merasa kecewa? Ada di sini yang tidak pernah kecewa? Ada? Pasti semua kita pernah merasa kecewa. Entah itu contohnya mungkin anak-anak muda kecewa karena putus cinta, atau dikecewakan dengan hal-hal yang lain, atau kecewa karena pekerjaan, di dalam pekerjaan tidak dihargai, tidak dihormati, kerja banting tulang sampai tulang-tulang membata, tidak ada respon yang baik dari pimpinan, atau bahkan kecewa di dalam pelayanan. Kata melayani setengah mati, kata saya pernah disinggung nama sedikit pun di rapat kah, di dalam jemaat kah, atau kata saya pernah menikmati kata pujian sedikit kah, dari entah itu dari gembala komsel, diaken, penatua, gembala silta ataupun gembala. Nah pertanyaannya sederhana, kenapa kata mesti merasa kecewa? Jawabannya simpel aja. Karena ketum merasa ketum sendiri harganya. Karena ketum merasa ketum tidak dihormati. Karena ketum merasa ketum tidak diperhitungkan. Kenapa? Sebenarnya sederhana saja kuncinya. Karena ketum menempatkan posisi ketum di tempat yang terhormat. Karena ketum menempatkan posisi ketum di tempat yang ketung kepingin ketung dihargai. Karena ketung menempatkan posisi ketung di tempat yang ketung berpikir begini, beta harus diperhitungkan. Dalam pelayanan beta harus diperhitungkan. Dalam pekerjaan beta harus diperhitungkan. Dalam apa saja yang beta lakukan, beta harus dihargai, beta harus dihormati. Nah, ini yang kadang-kadang bikin ketung kecewa. Ayat 11 tadi bilang apa? Orang yang rendah akan ditinggikan. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi waktu ada dalam apa saja yang kita lakukan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, jangan kepingin untuk ketung dipuji. Jangan kepingin untuk ketung disanjung. Jangan. Kalau itu dalam pelayanan, jangan pernah. Karena ketika itu ketung inginkan dan itu ketung dapati, itu sudah hasil jerih payah ketung. Lalu di dalam kegagalan, kalau sudah ditinggikan, berarti mungkin siap-siap diturunkan. Siap-siap untuk dipindah tempat duduk di yang paling rendah. Siapa tahu di dunia dalam pelayanan, ya ketemu termasuk mungkin beberapa orang tidak dihargai, tidak dihormati, tidak diperhitungkan menurut mereka. Tapi saatnya kalau Tuhan mau mengangkat, siapa yang mau pilih? Saatnya kalau Tuhan yang mengangkat, siapa yang mau hadang? Saatnya kalau Tuhan mau mengangkat, siapa itu yang mau bilang saya bisa? Apa itu rendah hati? Sederhana saja. Rendah hati saya
cari, oh ternyata rendah hati itu ada satu sikap yang tenang, rendah hati itu adalah satu sikap yang sederhana, rendah hati itu adalah satu sikap yang tidak mau hidupnya bersinggungan dengan apa yang namanya kesombongan. Ada dua kebenaran dari rendah hati. Di dalam rendah hati kita dapati ada dua hal saja, sebenarnya banyak. Tapi saya cuma membawakan dua hal saja. Saya coba mengutip kerendahan hati, rendah hati dari kitab Mazmur dan kitab Amsal. Ternyata dalam rendah hati, yang pertama di situ ada berkat. Katakan amin. Dalam rendah hati ada berkat. Mazmur mencatat dalam rendah hati orang itu makan dan kenyang. Dalam rendah hati ada sukacita. Ini Mazmur. Dalam rendah hati katong dibimbing oleh hukum, katong diatur oleh aturan-aturannya Tuhan, katong berjalan di jalan-jalannya Tuhan, dan di dalam kerendahan hati katong dimongkotai dengan apa? Yang namanya keselamatan. Kerendahan hati sederhana, tapi tidak sesederhana yang katong pikirkan. Rendah hati itu akan sederhana saja. Kita bisa tersenyum dengan orang lain sekalipun kita pun hati ini sakit. Kita bisa tersenyum dengan kita punya pemimpin karena disakiti. Muka boleh tersenyum, tapi hati ini sebenarnya ada sakit sedikit. Tapi kita tidak mau melihat yang sakit itu. Kita mau melihat ketika saatnya Tuhan angkat beta. Kita mau melihat saatnya ketika Tuhan pulihkan beta kembali kepada sikap yang rendah hati. Amsal mencatat dalam rendah hati itu orang menerima pujian. Dalam rendah hati kita dikasihi Tuhan. Bahkan kerendahan hati, Amsal bilang itu mendahului yang namanya apa? Kehormatan. Dalam kerendahan hati atau menerima pujian, dalam kerendahan hati ada hikmat, dalam kerendahan hati ada kekayaan, ada kehormatan, ada kehidupan. Jadi mau dihormati di tempat ini, jangan sombong. Sombong itu sederhana saja. Siapa saya bisa sombong? Di luar sana, bukan di sini, di luar sana. Dengan sombong itu siapa saja bisa, karena itu perlu modal. Jadi mau diberkati dalam firman yang sederhana ini, satu saja, rendah hati. Kau mau dikatai apa oleh pimpinanmu, mau dikatai apa oleh gembala selmu, mau dikatai apa oleh penatua diakenmu, tetap rendah hati. Terkadang yang membuat kata tidak bisa menerima kenyataan itu cepat-cepat ya. Jadi salah kalau dari gereja bilang bukan soal benar atau salah, tapi respon. Nah biasanya ketika kau menerima sesuatu, oh cepat sekali. Cepat sekali. Seekor kucing, sekalipun dilatih dia bisa melayani manusia, mungkin bisa berjalan dengan kaki dua, pegang baki, bawa minuman, bawa makanan. Tapi coba begitu ada tikus yang lewat, responnya apa? Apakah dia bilang, oh sabar beta bawa beta pentuan punya dulu? Tetap barang yang di depan tangan itu lepas, tikus yang dikejar. Nah itu yang pertama, dalam rendah hati ada berkat. Amin. Jadi kesimpulan sementara, kalau mau diberkati harus rendah hati. Kalau mau diangkat Tuhan lebih tinggi harus rendah hati. Kalau mau dipakai Tuhan luar biasa harus rendah hati. Semua bukan karena beta, semua karena Tuhan. Bisa kalau beta berusaha untuk sebaik apa yang beta rancangan, sebaik apa yang beta inginkan. Tapi kalau Tuhan semua angkat, jangan paksa, nanti jatuh. Tapi kalau beta hidup rendah hati, beta mau melakukan semua kesenangan Tuhan,
tanpa beta menginginkan untuk ada di tempat yang tertinggi. Saat waktu Tuhan angkat, saat waktu Tuhan pulihkan, Mazmur 100 pernah bilang apa? Seperti orang yang bermimpi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama berkat, yang kedua, di dalam kerendahan hati itu ada proses. Saya ulangi, dalam kerendahan hati ada proses. Saya ingat satu pepatah bahasa Indonesia bilang begini, berbahasa, duduk sama rendah, berdiri, coba berdiri kita melihat sama tinggi keseng. Mungkinlah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya apa? Katong semua ini dalam pelayanan katong sejajar. Katong semua dalam pelayanan katong sama. Sama juga dalam perlakuan Tuhan bagi katong. Tetapi kenapa kadang-kadang kita bisa merasa begini, sepertinya Tuhan pakai dia hebat dan luar biasa. Lalu beta, sepertinya Tuhan pakai ibu itu hebat dan luar biasa. Lalu beta, sepertinya Tuhan pakai bapak itu hebat dan luar biasa. Lalu beta, pertanyaannya, tadi beta bilang, kita semua mendapat perlakuan yang sama di mata Tuhan. Mungkin saja, karena beta semua tuduh, mungkin saja katongnya yang tidak serius dengan Tuhan, katongnya yang suka membangun hubungan dengan Tuhan Senin Kamis pagi sore, mungkin saja katongnya membangun hubungan dengan Tuhan ketika lagi mood, ketika lagi diberkati. Nah ini yang menyebabkan katong bisa melihat kenapa Tuhan pakai dia luar biasa, kenapa beta sing. Seberapa dekat beta dengan Tuhan? Seberapa dekat hubungan keintiman beta dengan Tuhan? Seberapa dalam beta ada dalam pujian penyembahan? Seberapa banyak beta mengkonsumsikan firman Tuhan itu setiap hari? Kalau itu beta melakukan dalam standar Allah, maka beta percaya orang boleh lebih, beta bisa lihat orang lebih dari beta. Tapi kita punya prinsip begini, kalau dia bisa Tuhan pakai dia hebat, beta juga pasti bisa. Lalu dalam proses yang kedua, orang yang rendah hati itu ketika dalam proses, dia pasti mengedepankan semua urusan Tuhan, semua rencana Tuhan di atas kehidupannya, di atas setiap rencana, di atas setiap keputusannya. Tapi ingat, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, waktu kita melakukan keputusan Tuhan, waktu kita mau melakukan kesukaan Tuhan, ada satu warning bagi kita. Siaplah untuk menghadapi tantangan. Semungkin seng. Dulu ketika awal, orang akan bilang begini, mari ikut Tuhan itu enak, ikut Tuhan itu diberkati, ikut Tuhan itu pergumulan dijawab. Iya, itu mula-mula. Kenapa? Masih makan bubur, masih minum susu. Tapi ketika sering waktu berjalan, semakan bubur lanyong, semakan nasi keras, semakan roti lain, semakan sagu. Ada tantangan. Orang yang memiliki sikap hati yang rendah, ada tantangan. Dia sempurna mencari yang namanya kambing hitam atau kambing putih. Itu akan menjadi satu koreksi bagi dia. Dia harusnya berpikir begini, semakin ada tantangan, beta semakin maju. Kenapa? Itu ujian bagi beta. Ketika beta lewat dalam hal atau masalah A, Tuhan sudah mempersiapkan masalah B. Beta maju di masalah B, Tuhan ada lagi masalah C. Maksudnya apa? Ketika beta sampai di C, ada orang yang melewati masalah A yang tadi. Oh, beta selewat. Jadilah berkat di situ. Seng sombong di situ. Tuhan terima kasih, beta sudah melewati. Ternyata dia baru sampai di situ. Kewajiban beta, mari balik muka ke belakang, lalu dia. Beta nikmati proses, dia juga nikmati proses, lalu ketemu sama-sama melangkah, sama-sama maju untuk Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan itu harus menjadi satu prioritas yang utama. Menomorsatukan setiap rencana Tuhan, menomorsatukan
keinginan kehendak Tuhan bagi katong, itulah prinsip, itulah menjadi apa? Hal yang sangat prioritas. Lalu katong bagaimana? Kalau katong prioritas Tuhan, Tuhan pasti prioritas katong. Amin. Jangan lupa hukum tabur tuai itu ada. Kalau katong malas lihat Tuhan, mungkin saya Tuhan malas lihat katong. Hukum tabur tuai. Kita sering bilang hukum tabur tuai itu bukan saja berlaku kepada hal-hal yang baik. Kasih 1.000 dapat 1.000. Sayang. Kalau sekakar memberi juga, Tuhan mungkin tahan berkat dari katong. Hukum tabur tuai tetap berlaku. Katakan amin. Dan yang ketiga, dalam proses jangan pernah mencari keuntungan atas diri sendiri. Kita ulangi, tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Amin. Lakukan kesenangan Tuhan, lakukan sukanya Tuhan, maka Tuhan juga akan suka-suka melihat katong. Tuhan juga akan suka-suka memberkati katong. Tuhan juga suka-suka untuk mengangkat katorang. Waktu katong bisa melakukan ini, katong bisa melewati proses ini, menyadari oh iya beta ternyata bisa dipakai Tuhan. Katong sama-sama, sehingga ada yang lebih. Lalu waktu katong ada dalam pelayanan, ada dalam kegiatan apapun yang katong lakukan, Tuhan itu menjadi nomor satu. Tuhan itu menjadi prioritas utama bagi katong. Lalu dalam pelayanan katong mencari untung di situ. Ketika pelantikan awal, Bapak Gembala sering bilang begini, pelayanan bukan untuk cari makan. Tapi orang yang melayani Tuhan dikasih makan. Semungkin seng, butuh katong ni hamba, katong kesek. Tapi jangan lupa katong melayani raja di atas segala raja. Makanya ada prioritas di situ. Waktu katong prioritas Tuhan, Tuhan juga prioritas katong. Amin. Karena itu mari, waktu kita bisa melakukan itu, melewati proses demi proses. Ingat, saya mau bilang, bersiaplah untuk ditinggikan Tuhan. Bersiaplah menunggu kau ditinggikan Tuhan. Bersiaplah komselmu dipakai dan ditinggikan Tuhan, jadi berkat di mana kau ada. Bersiaplah untuk ditinggikan Tuhan, jadi berkat di mana komunitas engkau ada. Nah, 1 Petrus 5 ayat 6 boleh ditampilkan. 1 Petrus 5 ayat 6 firman Tuhan bilang begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada jadi kalau belum saat Tuhan tinggikan, jangan paksa naik, nanti jatuh. Kalau belum waktunya Tuhan angkat, jangan paksa diri untuk naik, nanti jatuh. Tapi itu janji. Proses, lebih proses katong lewati, tapi Tuhan bilang apa? Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Katakan amin. Amin. Kau mau dihormati? Mau ditinggikan? Gampang saja. Yohanes 12 ayat 26 bilang apa? Siapa melayani Bapa dia di? Siapa melayani Bapa dia di? Dengan kata lain, siapa dihormati Bapa, dia ditinggikan. Kesimpulannya sederhana saja. Mari biarkan hidupmu melayani Tuhan. Mari bakar rohmu untuk tetap bernyala-nyala. Setialah di dalam pelayanan. Berkat itu tetap ada. Tapi lewati dulu proses. Proses bukan membuat katong mundur. Proses harus membuat katong maju. Jangan pernah menganggap dirimu rendah. Tapi pastikan kau melakukannya dengan hati, dengan kerendahan hati, dengan merendahkan diri. Percayalah janji firman Tuhan, kamu ditinggikan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.